Perkenalkan, nama saya Rifali Rizky Akbar dengan NIM 230040081. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana project API backend saya. Di file M3 endpoint, saya memulai session dan memuat rute-rute yang bisa diakses. Saya juga membuat header content type yang dimana request dan responsnya akan berbentuk JSON. Di user root, saya mengambil URL-nya dan request method, juga input dari si kliennya. Saya juga membuat database berupa koneksi, user model, dan user controller. Lalu saya petakan URL-nya menggunakan if statement. Jika slash login, maka akan menggunakan fungsi login. Begitupun register dan logout. Di out controller, sebelum saya membuat akunnya, saya lakukan pengecekan terhadap datanya. Jika sudah lolos dari tahap pengecekan data, saya ambil data nama, username, dan passwordnya. Lalu saya cek lagi username yang diinputkan oleh user agar tidak terjadi duplikasi data. Jika ternyata username yang diinputkannya tidak terdaftar di database, saya lakukan proses hashing pada passwordnya. Lalu saya buat akunnya menggunakan fungsi create. Di fungsi create ini, saya menggunakan statement prepare dengan query insert into. Lalu saya kembalikan lagi hasil dari eksekusinya ke out controller. Di sini saya cek lagi apakah eksekusi dari query tersebut berhasil. Jika berhasil, ada respons yang dikembalikan. Jika gagal, juga ada respons yang dikembalikan. Di fungsi login, tidak berbeda jauh dari cara melakukan pengecekan datanya. Jika lolos dari tahap pengecekan data, saya ambil username dan passwordnya. Lalu saya cek lagi apakah username yang diinputkan oleh si user ini ada di database. Saya lakukan pengecekan passwordnya. Apakah passwordnya sesuai dengan yang di database? Jika sesuai, maka saya membuat session dengan key status dan session key user ID. Lalu di out helper juga saya membuat fungsi untuk membatasi, untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Lalu kita akan tes saja. Di sini saya sudah buat akunnya. Saya coba login. Setelah login berhasil, baru kita bisa mengakses endpoint produk. Jika saya log out dan coba akses endpoint produk lagi, user akan dibatasi. Segitu saja penjelasan dari saya, sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, pada video ini saya akan melanjutkan membahas tentang struktur kode yang berada di folder model di dalam sebuah aplikasi PHP, khususnya pada file produk model.php dan user model.php, di mana kita akan memahami bagaimana kedua model ini mengolah data produk dan data pengguna melalui operasi CRUD di database. Pertama, kita bisa lihat pada kelas produk model.php. Di sini model ini berfungsi melakukan semua operasi yang berkaitan dengan data produk, di mana kelas ini memiliki properti variable con, di mana con itu connection yang merupakan koneksi ke database. Dua itu koneksi ini diterima melalui konstruktor, yaitu fungsi dari konstruksi dari variabel database-nya yang menginisialisasi koneksi sehingga bisa digunakan oleh fungsi lainnya di dalam model. Selanjutnya ada beberapa fungsi utama di produk model PHP ini. Yang pertama itu al produk, di mana fungsi ini menjalankan query untuk mengambil
semua data produk dari tabel produk. Jadi data yang didapatkan disimpan dalam array lalu dikembalikan supaya bisa digunakan di bagian lain seperti controller atau view. Nah, yang kedua itu ada detail produk yang kurung di variable ID, di mana fungsi ini digunakan untuk mengambil detail informasi produk berdasarkan ID tertentu sehingga dapat menggunakan free word statement untuk keamanan menghindari dari SQL injection-nya. Yang ketiga itu ada insert, di mana terdapat variabel nama, variabel gambar, variabel harga, variabel deskripsi, sehingga fungsi ini dapat menambah data produk baru dengan parameter nama, gambar, harga, dan deskripsi. Nah, tempat itu ada edit, di mana edit ini terdapat variabel terdapat variabel data variable, data value, data type, di mana fungsi ini digunakan untuk mengubah data produk secara dinamis hingga parameter yang diterima berupa array yang menentukan kolom yang akan diubah nilai baru dan tipe data yang sesuai. Yang kelima itu ada delete by ID yang kurung variable ID, di mana fungsi ini yang terakhir ini adalah untuk menghapus produk berdasarkan ID, juga menggunakan parameter statement agar aman. Nah, itu penjelasan mengenai produk model .php-nya. Yang kedua ada user model .php, di mana sudah beralih ke yang kedua, di mana itu kelas user model yang mengatur data pengguna, di mana ini mirip dengan produk model. User model juga memiliki properti koneksi dan konstruktor untuk inisialisasi database. Mana ada 3 fungsi penting di dalamnya. Yang pertama itu ada dengan find by username, di mana berisi variabel username, di mana fungsi ini mencari data pengguna berdasarkan username yang diterima sebagai parameter. Jika username tidak ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan pesan error dengan kode 401. Yang kedua itu ada check username, di mana yang berisi tentang variabel username, di mana fungsi ini hanya mengecek apakah username tertentu sudah ada atau belum dan mengembalikan hasil query-nya. Nah, yang terakhir ini ada create, di mana yang berisi variabel nama, username, hash password, di mana fungsi ini digunakan untuk membuat data pengguna baru dengan menginput nama, username, dan password yang sudah di-hash. Nah, itulah dari user modelnya. Jadi dengan memiliki struktur dan fungsi dalam model produk model dan username ini, dapat disimpulkan bahwa bisa melihat bagaimana aplikasi melakukan operasi dasar seperti menambah, membaca, mengubah, dan menghapus data secara aman menggunakan private statement. Ini sangat penting untuk menjaga keamanan aplikasi dari seragam SQL injection. Demikian penjelasan singkat dari kami, dan terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.